Selamat malam kepada Bapak Dewo Bayu sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer dan juga kepada teman-teman atau penonton yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Igede Widnyana dengan NIM 22085611016 dari Prodi Informatika Universitas Udayana dan dari kelas C. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang protokol DNS pada layer application. Nah, lanjut ke materi utama. Sebelum itu, kita akan ulas sedikit tentang TCP/IP, yang merupakan gabungan dari sekelompok atau protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang memastikan pengiriman data itu sampai ke alamat yang dituju. Nah, protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Nah, arsitektur dari TCP/IP ini tidaklah berbasis OSI layer, tetapi menggunakan model referensi dari DARPA. Nah, lanjut. Salah satu protokol yang ada pada layer application adalah protokol DNS. Nah, selain DNS itu ada HTTP dan juga yang lainnya. Saya mengambil DNS ini, saya akan menjelaskan apa sih definisi dari DNS. DNS itu adalah pada dasarnya sebuah database yang terdistribusi yang berisi kumpulan informasi hostname dan IP address dari semua domain yang ada di internet. Nah, DNS ini kepanjangan dari Domain Name System yang pertama kali dikembangkan oleh Paul Mockepetris pada tahun 1983. Nah, sebelum adanya DNS ini, maka mapping domain itu dilakukan menggunakan file host.txt. Nah, spesifikasi asli DNS ini itu muncul di RFC 882 dan 883 pada tahun 1983. Nah, pada tahun 1987, DNS ini ditetapkan sebagai standar dari standar internet. Nah, apa sih fungsi DNS? Nah, fungsinya itu adalah satu, meminta informasi berupa IP address dari sebuah website berdasarkan nama domainnya. Kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang diinputkan oleh user. Kemudian mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Lanjut, bagaimana struktur hierarki penamaan dari DNS? Nah, perlu kita ketahui bahwa internet hostname ini menggunakan struktur address yang bertingkat yang terdiri atas top level domain, kemudian ada subdomain dan hostname. Top level domain name dan IP network address ini dialokasikan dan di-maintain oleh Internet Assignment Number Authority atau IANA. Dan sekarang lebih banyak di-manage oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers yang bertanggung jawab untuk semua koordinasi dan manajemen dari DNS. Nah, seperti pada layar, label yang menunjukkan domain itu ditulis dari kiri ke kanan dan dipisahkan dengan tanda dot atau titik. Dengan domain yang paling jauh dari root ditulis terlebih dahulu. Nah, penulisan secara lengkap itu seperti pada di layar, itu mulai dari nama host hingga tanda titik yang melambangkan root itu disebut sebagai fully quality domain name atau HAPQDN. Nah, top level domain ini digunakan itu untuk menunjukkan jenis perusahaan, instansi, lembaga, atau negara tempat komputer ini berada. Nah, top level domain ini itu dibagi ada 3 jenisnya, yaitu ada TLD atau top level domain generic, kemudian ada TLD negara, dan TLD ARPA. Nah, untuk penamaan third level domain dan seterusnya itu diserahkan kepada pengelola jaringan yang bersangkutan pada yang dikelolanya itu. Misalnya, kita pengelola jaringan Universitas Udayana, maka kita dapat menggunakan domain udayana.ac.id atau unud.ac.id dan sebagainya, sepanjang dengan catatan domain ini itu belum digunakan. Kemudian di dalam DNS ini juga terdapat beberapa aktivitas. Nah, DNS ini adalah sistem yang menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Dengan konsep tersebut, maka proses ini diatur oleh name server yang menyimpan database pemetaan nama domain ke alamat IP. Kemudian permintaan nama domain dilakukan oleh program klien yang disebut dengan name resolver. DNS ini juga memungkinkan pemetaan terbalik dari alamat IP ke nama domain melalui pointer query dengan format in.addr atau address strip ARPA. Nah, DNS resolution ini itu melibatkan program menggunakan get host by name. Nah, kemudian resolver ini yang menanyakan name server dan name server yang mencari jawabannya dalam database lokal atau cache. Jika tidak ditemukan, maka permintaan itu akan diteruskan ke name server lain sesuai dengan hierarki domain.
Kemudian ada konfigurasi zona file yang merupakan file yang berisi informasi yang berkaitan dengan suatu domain. Nah, dalam zona file ini tersedia satu set informasi untuk tiap-tiap domain. Nah, ini ada juga spesifikasi standar resource RR yang terdapat pada RFC 1035. Nah, format itu seperti pada di layar. Nah, kolom pertama dalam catatan DNS ini selalu IP address atau hostname. Jika ini tidak ada, maka hostname atau IP address dari record atau catatan yang sebelumnya yang akan digunakan. Kemudian perhatikan juga bahwa semua hostname dan IP address itu selalu diakhiri dengan dot. Hal ini menunjukkan bahwa hostname atau IP address tersebut adalah hostname atau IP address absolut, bukan relatif. Kemudian diikuti oleh nilai time to live yang bersifat opsional yang menunjukkan lama waktu bahwa informasi di kolom ini dianggap valid. Kemudian kolom selanjutnya itu menunjukkan kelas atau tipe alamat atau address kelas. Kemudian dalam DNS kita biasanya menemukan kode in yang menunjukkan bahwa mesin ini adalah mesin internet. Kemudian dilanjutkan dengan kolom yang menunjukkan tipe dari resource record yang dilanjutkan dengan parameter yang spesifik untuk RR. Kemudian konsep dari resource record ini yang digunakan dalam DNS itu adalah SOA record, itu menunjukkan name server otoritatif untuk semua zona atau domain. Kemudian NS record untuk menunjukkan name server otoritatif untuk domain tertentu. Kemudian A record untuk memetakan hostname ke alamat IP. Kemudian MX record itu adalah untuk mengarahkan mail ke suatu domain ke host yang berfungsi sebagai mail server. Kemudian CNAME record adalah untuk memberikan nama untuk sebuah nama mesin, memungkinkan IP address memiliki beberapa nama atau hostname. Kemudian ada PTR record itu untuk memetakan IP address ke hostname. Kemudian root domain, misalnya jika data tidak ada di server lokal, maka permintaan itu diteruskan ke server yang lebih tinggi. Nah, di sini ada komponen DNS dan cara kerjanya. Nah, kita tahu bahwa ada resolver yang merupakan bagian dari program aplikasi yang berfungsi menjawab pertanyaan program aplikasi tentang domain. Nah, resolver ini juga akan menjawab pertanyaan dengan dua cara, yaitu melihat isi case-nya dengan asumsi bahwa pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan dan jawabannya tersimpan di case dan bertanya kepada server DNS serta menginterpretasikan hasilnya. Nah, program aplikasi internet di komputer lokal ini berinteraksi dengan server DNS melalui resolver ini. Ketika kita mengetikkan sebuah URL, maka web browser kita akan terlebih dahulu bertanya ke resolver di komputer kita. Berapa IP address dari URL yang kita ketik? Nah, jika resolver ini mengetahui data tersebut, maka dia akan memberitahukan kepada browser. Kemudian jika tidak, maka resolver akan mengontak atau menghubungi server DNS yang menjadi default-nya. Jika informasi ini pada zona file server DNS, maka ia akan segera menjawab dan browser pun mendapat informasi yang benar. Nah, bagaimana jika name server tidak mengetahui jawabannya atau name server tidak authoritative untuk zona tersebut? Nah, jawabannya nama server ini akan berusaha mencari jawabannya dengan bertanya kepada name server lain yang mengetahuinya. Kemudian, bagaimana name server ini mengetahui server mana yang bisa dan berhak untuk mempunyai otoritas menjawab pertanyaannya. Nah, name server ini akan melakukan proses yang dikenal dengan name resolution. Ia akan menelusuri petunjuk-petunjuk tertentu dari server lain untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, dari DNS ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah mudah diingat karena DNS menggunakan nama domain yang mudah diingat seperti www.google.com daripada alamat IP yang bersifat numerik. Kemudian distribusi beban, DNS ini memungkinkan distribusi beban traffic yang secara merata ke server-server yang berbeda berdasarkan zona geografisnya. Kemudian skalabilitas yang tinggi, DNS ini dirancang untuk menangani jutaan permintaan sekaligus. Nah, kekurangannya yaitu rentan terhadap serangan seperti DDoS ataupun yang menyebabkan downtime situs web dan kebocoran data yang sensitif. Kemudian tidak aman untuk secara default karena tidak menyandikan data yang dikirimkan melalui jaringan. Kemudian keterlambatan resolusi adalah proses resolusi DNS yang membutuhkan waktu yang lama meskipun dalam hitungan milidetik namun tetap memerlukan kecepatan tinggi dan keterlambatan ini dapat menjadi sebuah masalah. Nah, aplikasi DNS ini ada 4, yaitu host ini mengimplementasikan DNS untuk mendapatkan alamat IP dari suatu nama host atau mendapatkan nama host dari suatu alamat IP. Kemudian NS lookup itu mencari informasi tentang node jaringan dan memeriksa isi database dari name server. Kemudian ada DIG, ini adalah domain internet proper, itu untuk mencari informasi yang lebih lengkap dari suatu nama domain. Kemudian ada bin, itu adalah aplikasi nama atau aplikasi name server. Nah, kesimpulan dari materi tersebut adalah DNS ini merupakan elemen kunci dari dalam infrastruktur internet yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan online dengan menggunakan nama domain yang mudah diingat. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.